Muhammad Zafan Bia dari NRP 22 2020 173. Siap, nama Yogo Nofriandi dengan NRP 22 2020 185. Nama saya Ahmad Dafar Langsung dengan NIM 22 2020 152. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Dafa Syahdinan dengan NRP 22 2020 158 kelas D. Kenalkan, nama saya Raden Muhammad Faisal dengan NRP 22 2020 154. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang infrastruktur berkelanjutan dengan membahas Jalan Layang Syekh Muhammad bin Said atau biasa disebut juga Jalan Tol Elevated Jakarta Cikampek. Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau Jalan Layang MBZ. Sebelumnya resmi dikenal sebagai Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek atau disebut juga Jakarta Cikampek Elevated, adalah jalan tol layang sepanjang 36,84 km yang terletak di tengah jalan tol Jakarta Cikampek. Tetapi pada tanggal 8 April 2021, Sekretariat Presiden Republik Indonesia meminta penggantian nama Tol Layang Jakarta Cikampek setelah Muhammad bin Zaid Al Nahyan datang. Penggantian nama ini diresmikan pada tanggal 12 April 2021. Jalan tol layang ini dirancang untuk mengakomodir 4 jalur, 2 jalur setiap pada arah, dan kecepatan desain 80 km per jam. Jalan tol ini melintasi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Jalan tol Jakarta Cikampek Layang merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia dan menjadi jalan tol bertingkat double decker motorway yang pertama di Indonesia karena dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek. Tujuan dibangunnya jalan tol ini adalah untuk memisahkan jalur komuter Jakarta, Bekasi, Cikarang, lajur kolektor atau existing dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, lajur ekspres atau layang. Jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 2019. Untuk lokasi, biaya proyek, waktu proyek, dan lain-lain,
Jalan tol ini berlokasi dari Simpang Susun Cikunir hingga gerbang tol Karawang Barat sepanjang 39 km di kilometer 9 sampai kilometer 48. Pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek Layang ini memakan biaya sekitar 355 miliar per kilometer. Hingga kini diketahui 16,23 triliun dana yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan jalan tol layang ini. Jalan layang ini mulai dikerjakan pada awal 2017 dan selesai pada Oktober 2019 dan dilakukan uji kelayakan pada November tahun 2019. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Desember 2019. Jalan layang ini bisa dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena memenuhi aspek yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Adanya jalan layang ini seperti mempermudah masyarakat untuk melakukan bisnis dan lain-lain dengan melewati jalan ini. Lalu ada aspek sosial. Aspek sosial dapat mengurangi angka kemacetan di daerah tersebut. Dan juga aspek lingkungan, memanfaatkan tempat seefisien mungkin sehingga tidak memakan banyak tempat. Selanjutnya SDG, Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan, ada 3 tujuan yang menurut kami bersangkut dengan SDG, yaitu poin 9, infrastruktur, industri, dan inovasi. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Poin ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Poin 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk membangun dan berkelanjutan. C. Stakeholder. Dalam proyek ini ada beberapa stakeholder yang terlibat, diantaranya yang pertama pembangunan jalan tol layang Japek dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk bersama PT Aset Indonesia Tbk. Yang kedua, pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol atau disingkat BUJT, PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau disingkat JJC, yang merupakan anak usaha dari PT Jasa Marga Persero Tbk dengan nilai investasi sebesar 16,2 triliun. Yang ketiga, PT Jasa Marga Persero selaku pengelola jalan layang. Yang keempat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Yang D, kelanjutan proyek kedepannya. Untuk saat ini kelanjutan proyek mungkin akan tetap maintenance. Yang E, apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek ini? Jembatan layang ini dapat diaplikasikan ke kota lain yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Struktur jembatan ini dapat diaplikasikan ke depannya oleh proyek lain karena memiliki struktur yang bergelombang, tujuannya agar pengendara tidak berkendara dengan kecepatan yang tinggi.